Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat-sehat semua. Pak Guru berharap tidak ada anak-anak sekarang yang lagi sakit. Kita akan kembali belajar materi PJOK. Materi kali ini kita akan belajar materi yang sama dengan minggu yang lalu, yaitu senam lantai. Minggu yang lalu kita belajar roll depan. Nah, sekarang kita akan belajar secara umum apa itu senam lantai. Baik, sebelum anak-anak mengikuti pelajaran ini, anak-anak bisa menyiapkan dulu alat tulis, bukunya. Jika nanti ada hal-hal yang perlu dicatat, anak-anak catat. Ya, baik, kita mulai. Kita akan mempelajari tentang senam lantai. Iya. Senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan di atas matras. Jadi, matras itu adalah alas daripada senam lantai. Nah, kalau setiap Jumat kita melakukan senam di sekolah itu adalah senam irama. Tetapi ini yang kita pelajari adalah senam lantai. Baik, senam lantai itu ada beberapa gerakan yang dilakukan di senam lantai. Nah, yang pertama adalah gerakan berguling. Gerakan berguling itu yang dilakukan di senam lantai. Itu bermacam-macam. Gerakannya antara lain berguling. Kemudian gerakan kedua melompat. Kemudian gerakan ketiga meloncat. Dan gerakan keempat adalah berputar di udara. Berikutnya adalah gerakan bertumpu dengan tangan atau kaki. Ya, yang pertama tadi berguling, itu ada guling depan dan guling belakang. Nanti akan dijelaskan juga. Ada melompat dan meloncat. Nah, anak-anak pasti bertanya-tanya, apa bedanya melompat dan meloncat? Kan itu sama, Pak. Melompat dan meloncat tidak sama. Ditulis, karena di sini tidak ada. Yang namanya melompat itu adalah menggunakan tumpuan kaki satu. Kalau menggunakan tumpuan kaki satu dinamakan melompat. Sedangkan meloncat menggunakan tumpuan kaki dua. Ya, melompat dan meloncat sama-sama ke udara dan mendarat lagi, tetapi yang membedakan antara melompat dan meloncat adalah tumpuannya. Sekali lagi, kalau melompat itu menggunakan tumpuan kaki satu. Tetapi kalau menggunakan tumpuan kaki dua, itu disebut meloncat. Nah, sudah jelas kan perbedaan melompat dan meloncat. Kelima ini adalah gerakan daripada senam lantai. Ada berguling, melompat, meloncat, berputar di udara, dan bertumpu dengan tangan atau kaki. Ya, nanti akan ada penjelasan-penjelasan yang berikutnya. Oke, gerakan senam lantai. Ya, gerakan senam lantai. Yang pertama adalah roll depan. Roll depan, minggu yang lalu sudah kita pelajari. Roll depan disebut juga dengan berguling ke depan. Nah, ini merupakan gerakan berguling yang dimulai dari tengkuk. Ya, ambil posisi yang seperti kemarin Pak Yo kasih contoh. Jadi berguling diawali dengan jongkok, kemudian meletakkan tangan. Ya, gerakan awalnya guling ke depan adalah jongkok karena ada bermacam-macam. Kemudian
letakkan kedua tangan seperti penjelasan yang minggu yang lalu, roll depan seperti itu. Ya. Nah, ini adalah gerakan roll depan, perhatikan. Oke. Lutut lurus, tangan tengkuk yang diletakkan di matras terlebih dahulu. Ini contoh gerakan roll depan. Berikutnya adalah roll belakang. Roll belakang berbeda dengan roll depan. Gerakan berguling ke belakang atau roll belakang adalah gerakan roll yang dimulai dari pinggul, pinggang bagian belakang, punggung, kemudian kepala bagian belakang, dan berakhir dengan kedua kaki. Jadi, gerakan roll belakang itu seperti ini contohnya. Iya. Ini roll belakang. Nah, diperhatikan itu gerakan roll belakang. Dimulai dari pinggul dulu, kemudian pinggang bagian belakang, kemudian punggung, kepala bagian belakang, dan yang terakhir adalah kedua kaki. Ini gerakan roll belakang. Berikutnya adalah lompat harimau, atau bisa juga loncat harimau. Ya, karena tergantung tumpuannya. Kebanyakan tiger sprong itu menggunakan tumpuan kaki 2. Tumpuan kaki 1 juga bisa. Makanya lompat harimau atau loncat harimau. Gerakannya adalah gerakan roll depan. Karena ada halangan, maka dia meloncat. Meloncat, jatuhnya tangan dulu, baru di roll depankan. Ini Pak Yu cari gambarnya, GIF-nya belum dapat, nanti akan Pak Yu berusaha untuk mencari GIF-nya, gambarnya, contohnya seperti itu. Tetapi anak-anak sudah punya gambaran. Jadi, loncat harimau atau lompat harimau itu adalah roll depan yang ada halangannya di depannya, sehingga kita meloncat. Meloncat kemudian roll depan. Gerakannya sama, tangan diletakkan dulu, langsung tengkuk, langsung punggung, dan terakhir kaki. Itu adalah loncat harimau. Kop stand. Kop stand. Yang disebut kop stand itu adalah berdiri dengan kepala. Berdiri dengan kepala. Iya. Seperti ini. Jadi kaki, tangan lurus. Oke. Berdiri dengan kepala. Yang dijadikan tumpuan adalah kedua telapak tangan dan dahi. Ingat, kedua telapak tangan dan dahi. Ini dahi. Kemudian diangkat pelan-pelan sehingga menjadi lurus seperti ini. Ya. Tumpuan daripada kop stand adalah kedua telapak tangan dan dahi. Kop stand adalah berdiri dengan kepala. Berikutnya, gerakan berikutnya adalah handstand. Handstand atau handstand. Handstand adalah berdiri dengan kedua tangan. Ini contohnya. Ya, berdiri dengan kedua tangan. Tumpuannya adalah di telapak tangan. Supaya dapat melakukan handstand dengan baik, yang pertama adalah keseimbangan kita harus sempurna. Keseimbangan kita harus sempurna. Kemudian kekuatan tangan kita harus benar-benar kuat. Kalau tidak, maka kita tidak bisa melakukan handstand. Ya, gerakan senam lantai berikutnya adalah sikap lilin. Nah, sikap lilin anak-anak sudah tahu semua pasti. Ya, sikap lilin ini adalah untuk melatih keseimbangan. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah sikap lilin. Alas tetap kita menggunakan matras. Ya, kaki lurus. Ini adalah
bentuk sikap lilin. Oke, ini adalah bentuk sikap lilin. Berikutnya, kayang. Iya, semua pasti tahu gerakan kayang. Semua pasti tahu gerakan kayang. Gerakan kayang adalah seperti ini. Ya. Ini gerakan kayang adalah untuk melatih kelentukan otot punggung. Ya, gerakan kayang adalah untuk melatih kelentukan otot punggung. Gerakan kayang bertumpu pada kedua kaki dan kedua tangan. Ingat, kayang adalah gerakan yang bertumpu pada kedua kaki dan kedua tangan. Ini untuk melatih kelentukan. Oke, berikutnya adalah meroda. Mungkin anak-anak belum tahu apa itu meroda. Meroda adalah gerakan memutar tubuh dari sikap menyamping dengan tumpuan gerakan pada kedua tangan. Sekali lagi, meroda adalah gerakan memutar tubuh dari sikap menyamping dengan tumpuan gerakan pada kedua tangan. Contohnya seperti ini. Ya, menyamping, kemudian kedua tangan, satu-satu dulu tangannya yang menyentuh di matras. Perhatikan gerakan, benar-benar perhatikan. Nah, kemudian kakinya yang jatuh satu kaki. Jadi kanan dilanjutkan kiri. Iya. Jadi tumpuannya kedua tangan, satu tangan dilanjutkan tangan kedua, jatuhnya satu kaki dilanjutkan kaki kedua. Ini adalah miring. Ini adalah gerakan meroda. Gerakan meroda ini memerlukan kekuatan tangan untuk bertumpu, serta kelenturan otot-otot tubuh, terutama bagian samping dan sendi pinggul. Ya, ini adalah contoh gerakan meroda. Gerakan berikutnya adalah gerakan-gerakan senam yang lain. Nah, masih banyak sebenarnya. Ada split, ada banyak sekali. Jadi itu adalah beberapa contoh gerakan senam lantai. Apa manfaat senam lantai? Ya, kita akan tahu semua bahwa olahraga itu bermanfaat, mempunyai tujuan. Apa sekarang manfaat gerakan senam lantai? Yaitu yang pertama adalah kelincahan tubuh semakin meningkat. Sekali lagi, kelincahan tubuh semakin meningkat. Yang kedua adalah memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. Yang ketiga, menambah kekuatan fisik, karena fisik kita selalu dilatih. Nah, fisik kita selalu dilatih. Yang keempat adalah membantu melatih keseimbangan tubuh. Membantu melatih keseimbangan tubuh. Gerakan keseimbangan kan banyak. Nanti akan ada tuh. Kemudian, yang nomor 5 adalah memperbaiki postur tubuh. Memperbaiki postur tubuh. Maksudnya apa? Nah, ini. Yang biasanya berdirinya, kalau berdiri misalkan di upacara, tidak bisa siap atau lurus atau bagus berdirinya tegap. Ya, karena kita melakukan latihan senam lantai dengan rutin, dengan baik dan dengan betul gerakannya, maka bisa memperbaiki tubuh kita yang tadinya kita siap tidak bisa tegap dalam waktu yang lama, kadang bongkok, kadang apa. Nah, karena kemampuan kita melakukan senam lantai dan selalu kita lakukan secara kontinu,
maka bisa memperbaiki postur tubuh kita. Yang dulunya tidak tegap, sekarang menjadi tegap. Itu maksudnya. Kemudian bisa melatih fokus. Fokus. Karena anak-anak banyak sekali yang tidak fokus dalam mengikuti pelajaran, dan tidak fokus, jadi lain-lain. Tidak mendengarkan satu materi, seperti sekarang ini. Mungkin ada yang tidak fokus memperhatikan materinya Pak Guru. Ada yang lain-lain lah, ada yang main HP lah, ada yang disambi main sama adiknya. Itu berarti kurang fokus. Nah, senam lantai ini bisa melatih fokus. Kemudian juga yang penting, bisa membantu membakar lemak. Ya, yang gendut-gendut, yang bodinya kayak bola, gendut sekali, itu karena banyak lemaknya. Di dalam tubuh kita banyak lemaknya. Jadi tubuh kita semakin gendut, nah, besar, bongsor, besar sekali badannya, lemak. Nah, senam lantai ini bisa membantu membakar lemak. Oke. Kemudian juga bisa membantu menurunkan berat badan. Kalau kita latihan kontinu, teratur, melakukan senam lantai, maka bisa membantu menurunkan berat badan. Juga bisa melancarkan sirkulasi darah. Bisa melancarkan sirkulasi darah. Dan yang terakhir, yang 10, bisa meningkatkan kesehatan jantung. Nah, anak-anak, manfaat senam lantai ada 10 ini. Nah, kalau kita bisa melakukan senam lantai dengan baik, teratur, kontinu, maka manfaat yang kita dapatkan ini banyak. Ya, ini dari 10 ini. Ini adalah manfaat-manfaat daripada senam lantai. Oke, berikutnya. Alat-alat senam yang digunakan di dalam senam lantai. Ingat, bukan senam irama, senam lantai. Yang terutama sekali adalah matras. Ini paling utama, senam lantai. Jadi yang paling utama alatnya adalah matras. Pasti semua tahu, karena di sekolah kita punya matras. Dan kelas 5 sepertinya anak-anak sudah pernah diajarin roll depan menggunakan matras. Nih, ada matras yang tipis, ada matras yang tebal. Ya, ada matras yang tipis, ada matras yang tebal. Ini adalah matras. Kemudian kuda-kuda pelana. Apa itu Pak kuda-kuda pelana? Baru dengar sekarang. Kalau anak-anak pernah melihat kejuaraan senam, pasti tahu. Kuda-kuda pelana seperti ini. Ya, ini kuda-kudanya, ini pelananya. 2 ini untuk pegangan. Gerakannya macam-macam. Contoh gerakannya seperti ini. Ya, dia bisa muter-muter di sini. Kakinya lurus. Ini adalah lomba senam menggunakan alat kuda-kuda pelana. Ini alatnya namanya kuda-kuda pelana. Jadi paling tidak anak-anak harus tahu. Nanti kalau lihat di TV, apa itu? Senam apa itu? Ini adalah senam lantai yang menggunakan alat kuda-kuda pelana. Berikutnya adalah kuda-kuda lompat. Kuda-kuda lompat juga digunakan dalam senam ini. Bedanya tidak ada pelananya. Kalau ini ada, ini tidak ada. Gerakannya ya lari menggunakan awalan, kemudian lompat. Biasanya kebanyakan lompat atau loncat, kemudian kayang, kemudian mendarat di matras. Nah, seperti ini. Seperti gambar di atas ini. Setelah lari menggunakan tumpuan. Tumpuannya di atas kuda-kuda lompat, kemudian di sini biasanya salto dan mendarat di matras. Ya, seperti ini bisa. Ya, ini lompat jongkok namanya. Tumpuannya tumpuan tangannya ada di kuda-kuda lompat ini atau box tempat. Kemudian di sini dialasi matras. Ini gerakannya. Ini menggunakan kuda-kuda lompat. Oke. Berikutnya gelang-gelang. Apalagi Pak gelang-gelang? Gelang-gelang adalah seperti ini. Iya.
Ini adalah gelang-gelang. Nah, gelang-gelang, ini juga gelang-gelang. Ya, ini namanya alat senam yang disebut gelang-gelang. Kalau menggunakan alat yang namanya gelang-gelang ini, kekuatan tangan kita harus benar-benar kuat. Kekuatan tangan, perut juga. Kalau perut kita tidak kuat, kita tidak bisa melakukan menjulurkan kedua kaki dengan lurus. Ini memerlukan kekuatan otot lengan, bahu, tangan, otot perut. Semua harus kuat sehingga kita bisa melakukan senam gelang-gelang ini. Oh, ternyata senam lantai itu banyak sekali gerakannya. Banyak. Oke, ini Pak Guru ambil contoh hanya beberapa saja. Kemudian palang tunggal. Palang tunggal pasti anak-anak tahu yang biasanya digunakan pull up. Iya. Nih. Palang tunggal hanya satu untuk pull up. Gerakannya bermacam-macam. Ini hanya satu contoh gerakan saja. Jadi atletnya bisa muter-muter di palang sini. Bisa bervariasi kakinya di lurusan seperti ini. Bisa nanti handstand di atas palang sini berdiri dengan tangan kakinya di atas menggunakan palang. Di atas palang dia berdiri di sini. Nah, itu sulit sekali kalau nggak profesional nggak bisa. Palang sejajar. Kalau ada palang tunggal, ada palang sejajar. Bentuknya seperti ini. Iya. Atletnya melakukan senam di atas palang sejajar seperti ini. Ya, contohnya ini. Ya, ini menggunakan palang sejajar. Tidak kelihatan palangnya karena betul-betul diambil dari samping. Ini atlet ini adalah gerak di atas palang sejajar. Ya, ini adalah atlet senam lantai dunia. Oke. Ini berpegangan pada palang sejajar. Berikutnya, palang bertingkat. Banyak sekali palang, ada 3. Palang tunggal, palang sejajar, palang bertingkat. Perlu diketahui, bahkan kalau perlu dicatat, palang bertingkat ini khusus digunakan untuk putri. Putra tidak menggunakan ini dalam kejuaraan senam. Jadi palang bertingkat khusus digunakan untuk putri. Ya, jadi palang bertingkat yang satu tinggi, yang kedua agak rendah di bawahnya. Gerakannya banyak. Nah, ini khusus putri. Jadi atlet senam palang bertingkat dia memainkan senamnya, memulai senamnya, melakukan senamnya di atas palang bertingkat ini dengan variasi yang banyak sekali. Bisa dari sini lompat ke sini, pokoknya variasinya banyak sekali. Oke, berikutnya lagi adalah peti lompat. Peti lompat tadi fungsinya sama dengan kuda-kuda lompat, sama. Peti lompat atau kuda-kuda lompat. Nah, biasanya di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA yang digunakan peti lompat seperti ini. Karena peti lompat seperti ini bisa diatur ketinggiannya. Misalkan yang menggunakan SD, ya kita pakai nomor 3, 2, 1. 5 dan 4 bisa dilepas. Ya, ini bisa dilepas. Terlalu tinggi, nomor 5-nya diambil. Jadi melepasnya dari bawah. Karena ini adalah dilepas-lepas bisa. Ini ada 5 peti. Disusun-susun. Kalau misalkan ketinggian ini, kita mau tiger sprong misalkan, lompat harimau kayak tadi. Kita larinya dari sini, loncat harimau, mendaratnya di sini. Ini matras. Karena ketinggian, yang nomor 5 bisa dilepas. Oke, berikutnya adalah gerakan ini. Menggunakan peti lompat. Lari, lompat kangkang ini. Jadi, kedua tangan menumpu pada atas peti lompat. Peti lompat ini atasnya juga dikasih matras yang tipis biar tidak keras. Ini ya, ini adalah matras yang kecil, yang tipis, ditaruh di atas peti lompat yang paling atas. Ini gerakannya. Baik, yang terakhir adalah balok keseimbangan. Balok keseimbangan.
Gambarnya seperti ini. Ya, kita atlet akan berada di sini. Di sini, ini gerakannya. Oh, bermacam-macam gerakan balok keseimbangan. Kita bisa flick-flack di sini, atau roll depan di sini. Yang penting atlet itu melakukan gerakannya di atas balok keseimbangan. Kita akan bisa melakukan gerakan di sini. Yang utama adalah keseimbangan kita harus betul-betul luar biasa. Kalau keseimbangan kita tidak baik, maka kita tidak bisa melakukan gerakan di atas balok keseimbangan ini. Kita akan jatuh, walaupun di bawahnya ada matras, tapi kita bisa jatuh. Oke, baik anak-anak. Ini sedikit materi senam lantai. Dipelajari teorinya, jangan dilakukan. Karena yang melakukan ini adalah atlet-atlet terlatih. Kalau anak-anak ingin melakukan ini, betul-betul harus mengerti caranya biar tidak cedera. Ya, kita hanya pernah mempelajari roll depan, roll belakang. Ternyata gerakan senam lantai itu banyak. Dan ini masih banyak. Ini Pak Guru memberikan sedikit contoh materi-materi senam lantai. Ya. Ingat, bagi yang masih belum jelas, silahkan diputar diulang-ulang sambil mencatat yang kira-kira penting yang Pak Guru jelaskan tadi dan di sini tidak ada. Silakan dicatat karena sebentar lagi kita akan melakukan pemantapan. Teorinya ada. Berarti teori senam lantai akan masuk di pemantapan. Makanya harus betul-betul dipelajari. Salah satu contohnya yang tidak ada di catatan tadi adalah, yang tidak ada di sini adalah palang bertingkat digunakan khusus untuk atlet wanita. Termasuk balok keseimbangan. Palang bertingkat dan balok keseimbangan khusus untuk wanita. Nah, karena di video ini tidak ada catatannya, silakan anak-anak nyatat sendiri. Dan banyak lagi yang tidak ada di catatannya yang Pak Yu jelaskan. Makanya silahkan anak-anak mempelajari, perhatikan baik-baik sehingga dalam pemantapan nanti bisa menjawab. Oke, terakhir Pak Yu ucapkan selamat belajar dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Jangan sampai itu dilupakan. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat siang dan tetap bersemangat. Dadah.